Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para santri kelas 10 IPA dan bahasa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kabar antum semuanya ada dalam keadaan sehat wal afiah, dan juga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semuanya, dan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, hati yang khusyuk, dan doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita yang keempat di bulan Muharram 1443 tanggal 10 atau bertepatan dengan tanggal 19 Agustus 2021 Hijriah, 2021 Masehi. Insyaallah kita akan menjelaskan dua hadis nomor 252 dan 253 ya. Yang sebetulnya pada pertemuan ini kita masuk ke hadis 254 ya. Namun karena kemarin kita baru membaca hadisnya saja dan belum penjelasan dari dua hadis ini ya. Baik, kita langsung saja. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Kita baca lagi hadisnya. Al-haditsu tsani wal khamsuna ba'da al-mi'atain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la talaqqul rukbana wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa la tanajashu wa la yabi' hadirun libadin wala tusarrul ghanama wa man ibta'aha fahuwa bi khairin nadharain ba'da ay yuhlabaha in radiyaha amsakaha wa in sakhitaha raddaha wa sa'an min tamrin. Al-Bukhari wa Muslim wa fi lafdhin huwa bil khiyari thalasan. Artinya hadis yang bernomor 252 dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la talaqqur rukbana, janganlah di antara kalian menghadang orang-orang kampung yang membawa barang dagangan ke pasar. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, dan janganlah di antara kalian melangkahi penjualan di atas penjualan sebagian yang lain. Wala tanajashu, dan janganlah kalian saling menaikkan tawaran suatu barang dagangan dengan niat tidak untuk membeli, tidak untuk membelinya. Wala yabi' hadirun libadin, dan janganlah orang-orang kota menjualkan barang dagangan orang-orang kampung atau milik orang-orang kampung. Wala tusarru al-ghanama, dan janganlah kalian melakukan tasriyah, melakukan penumpukan ya susu kambing. Wa man ibta'aha, barang siapa yang menjualnya, maka fahuwa bi khairin nadharain, maka dia memiliki pilihan, memiliki dua pilihan ya. Ba'da ayyuhlabaha, setelah kambing tersebut diperas susunya. In radiyaha, jikalau dia ridha, jikalau dia mau, amsakaha, dia membelinya. Wa in sakhitaha, dan bila mana dia menolaknya, raddaha, maka kembalikan kambingnya, wasa'an min tamrin, dan mengganti dengan segantang dari kurma.
Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa fi lafdin, sedangkan pada satu lafaz yang lain, wa huwa bil khiyari thalasan, maka ia diberikan pilihan selama 3 hari. Al-haditsu tsalis wal khamsun ba'dal mi'atain. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tutalaqqa rukbanu wa an yabi'a hadirun libadin. Al-Bukhari wa Muslim. Kemudian hadis yang ke-253 dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, ia berkata, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang antu talaqqa rukbana, ya, orang-orang yang menghadang orang-orang kampung yang membawa barang dagangan ke pasar. Wan yabi'a hadirun libadin, dan begitu pula larangan tentang orang-orang kota menjualkan barang dagangannya milik orang kampung. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim sama, ya. Qala faqultu li Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kemudian dia berkata, faqultu, aku katakan kepada Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, maqauluhu, apa perkataan hadirun libadin, ya, orang kota yang menjualkan barang dagangannya milik orang kampung. Qala la yakunu lahu simsarun, ya, ia menjawab bahwa orang kota ini bukanlah simsar, ya, bukan apa namanya simsar itu, ya, bukan wakil, ya, bukan calok, ya. La yakunu lahu simsarun, ya, yang mana dia itu, ya, yang mana orang kota ini adalah bukan calok, ya. Ya, bukan wakil dari orang kampung tersebut. Kemudian al-gharib, kalimat asing yang ada pada hadis tersebut, ya, la talaqqur rukban, la talaqqau ar-rukban, al-rukbana, ya, jam'u raqibun, wa yuradu talaqqi al-qadimina ilal biladi li bai'i sil'ihim fayashtariha minhum qabla usulihim ila suq wa atlaqu ala rukban tagliban wa illa fa huwa syamilun lil masyah. Kemudian kalimat asing yang ada pada kalimat la talaqqau ar-rukbana, ya, ar-rukbana ini adalah bentuk jama dari raqib, ya. Raqibun, orang-orang yang membawa. Raqib, wa yuradu talaqqi al-qadimina ilal bilad, yaitu orang-orang kampung yang datang, ya, ke pasar, ya, ke sebuah negeri atau ke pasar, li bai'i sil'ihim, untuk menjual barang dagangan mereka. Fayashtariha, maka orang-orang ini dihadang, ya, orang-orang ini membelinya, ya, orang-orang ini dihadang untuk membeli barang dagangan orang kampung yang datang, ya, ke pasar. Qabla wusulihim ila suq, sebelum mereka sampai ke pasar. Nah, itu maksud dari la talaqqau ar-rukban atau la talaqqau ar-rukban. Wa atlaqu ala rukban taghliban, dan dinamakan, ya, ar-rukban itu karena taghlib, ya, keumumannya seperti itu, ya, keumumannya seperti itu. Wa illa fa huwa syamilun lil masyah, atau mungkin nama lain daripada ar-rukban itu yaitu apa? Syamilun lil masyah, ya, orang-orang yang berjalan, ya, di perjalanan menuju ke pasar. Kemudian yang kedua, wala tanajashu, an-najash bi fathin nun wa iskanil jim, an-najshu, ya, ini kalimat dengan di fathah nunnya dan jimnya disukun. Wa huwa, apa artinya? Az-ziyadatu fi sil'ati mimman la yuridu syira'uha aw syira'aha, yaitu apa? Menaikkan harga, menaikkan tawaran barang, ya, yang mana orang ini tidak ada niat untuk membelinya. Bal linaf'il ba'i bi ziyadati tsaman, namun tujuannya adalah untuk, ya, menaikkan harga bagi si penjual atau bagi si pembeli, ya, bagi si pembeli.
Jadi tidak ada tujuan lain agar si penjual ini memanfaatkan, ya, si penjual ini memanfaatkan bahwa harganya itu naik, ya. Au madarrah lil mushtari, au madaratun al mushtari bi ighla'iha alaihi. Jadi tujuannya tidak ada, ya, agar, ya, memberikan untung bagi si penjual dengan tambahan harga yang dia sebetulnya tidak ada niat untuk membelinya. Atau mungkin ini juga, ya, najas itu adalah memadorotkan si pembeli karena naiknya harga tersebut, karena tawarannya yang naik, ya, tawarannya yang naik sehingga harganya pun ikut naik. Kemudian kalimat an-najshu ma'khudun min najshi as-sayd. Ya, kemudian an-najshu ini juga diambil dari kata najshu syaid. Ya, wa huwa istitharatuhu. Ya, wa huwa istitharatuhu. Li'anna zaida yuthiru raghbah fi sil'ah wa biraf'i wa yarfa'u thamanuha. Ya, begitu pula ma'khud an-najshu itu diambil dari najshu syaid, najshu as-sayd. Jadi mencari buruan, ya, istisaratuhu, sehingga dari perburuannya itu, ya, mengakibatkan ataupun bertambah, ya, bertambah ketika seseorang berburu kemudian buruannya itu menyebabkan barangnya itu bertambah, jadi harga nilainya itu bertambah dan tawarannya tinggi ataupun harganya tinggi. Qala Ibnu Qutaibah, Imam Ibnu Qutaibah mengatakan an-najshu al-khatalu wal khadi'ah, al-khatalu wal khadi'ah. Sedangkan Imam Ibnu Qutaibah rahimallahu taala mengatakan bahwa an-najshu itu adalah, ya, sebuah tipuan, ya, sebuah kedustaan. Wa minhu qila lis-sa'id, ya, di antaranya dikatakan pula lis-sa'id bagi si pemburu al-najishun. Nah, pemburu ini juga dikatakan najish, yaitu pendusta. Li'annahu yakhtal sayd. Kenapa? Karena orang ketika mau berburu kan dia membuat jebakan, ya, membuat jebakan. Maka tentunya orang yang berburu ini tidak terlepas dari jebakan ataupun tipuan agar jebakannya itu bisa didapatkan. Kemudian yang selanjutnya kalimat wala yabi' hadirun libadin, dan, ya, orang-orang kota tidak boleh menjualkan barang dagangannya milik orang kampung, ya. Maknanya adalah al-hadir, orang-orang kota. Wa huwa al-baladil muqim, yaitu orang-orang yang memang tinggal di tempat tersebut. Wal badi, sedangkan yang dimaksud dengan badi dengan hadir beda, ya. Kalau hadir orang-orang yang memang dia sudah tahu lokasi, sudah tahu situasi dan dikatakan orang kota, ya, orang perkotaan. Sedangkan al-badi, orang pedalaman, itu nisbah ila badiyah, yaitu orang Arab Badui, ya, kita kenal dengan Badui. Itu maknanya adalah orang-orang pedalaman, orang-orang kampung lah kita katakan. Wal muradu bihi al-qadimu li bai'i sil'atihi bi si'ri waqtiha. Namun yang dimaksud dengan orang yang datang, orang kampung yang datang untuk menjual barangnya dengan harga saat itu, Sawa'un akana badawiyan aw hadiriyan. Ya, jadi harganya mengikuti, ya, harganya orang-orang kampung atau harganya orang-orang kota, ya. Fayaqsuduhu al-hadi li bai'i yabi ala sil'atahu. Namun ini orang-orang kota ini, ya, menjualkan barangnya bi aghla min si'riha, dengan menawarkan, ya, menaikkan tawarannya dengan harga yang tinggi. Lau kanat ma sahibiha, walaupun dia bersama si pemilik barang tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan al-qadim, ya, libadin atau hadirun libadin. Kemudian wasimsaru, sedangkan simsar, tadi ada kata-kata simsar, ya, sebagaimana yang ditanyakan kepada Ibnu Abbas, ya, dari hadis Abdullah
Apa yang dimaksud dengan simsar? Simsar itu adalah al-bai'u awil mushtari li ghairihi. Simsar ini adalah si penjual atau si pembeli ya untuk yang lainnya, tapi bukan untuk dirinya, untuk yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya kalimat wala tusarru al-ghanama. Wala tusarru, dan janganlah kalian melakukan tasriyah atau musarrah bagi hewan ternak, yaitu ghanam, kambing. Bidomitta wa fathis shad, di dhammah ta'nya dan di fathah shadnya. Ba'daha ra muthqalah madmumah. Kemudian setelahnya itu ra yang ditasydid dan di dhammah. Summa wawul jamaah, kemudian ada waw al jamaah. Wal fi'lu majzumun bila nahiyah. Dan fi'il mudhari ini adalah fi'il mudhari majzum, dijazam. Karena setelahnya atau sebelumnya adalah la nahiyah. Ya, jadi la tusarru, jadi bacanya la tusarru. Ya, dijazam. Di dhammah akhirnya. Wal ghanama mansubun alal maf'uliyah. Sedangkan kalimat ghanam ini adalah mansub, dinasabkan. Ya, dinasab itu tandanya adalah fathah. Ya, maka dia posisinya menjadi maf'ul, ya. Dari mana? Dari tasriyah, minat tasriyah. Jadi tasriyah ini adalah fi'il, maf'ulnya ya adalah al-ghanam. Wa hiya al-jam'. Ya, maka ini termasuk kepada bentuk jama'. Qala Ibnu Daqiqil 'Id, Imam Daqiqil 'Id mengatakan, taqul, Anda mengatakan sarraitul ma'a fil haudi wa sarraitahu. Wa sarraitahu, ya, bitakhfif ila jama'tahu. Aku mengumpulkan air di telaga dan aku mengumpulkannya. Ya, aku mengumpulkannya dengan takhfif, dengan dibaca takhfif, ya, bukan tasydid. Sarraita dengan ra-nya tidak ditasydid, sarraitahu. Kalau yang tadi sarraitu, idza jama'tahu, apabila Anda mengumpulkannya. Ya, jadi Anda ketika ada telaga, mungkin ada kolam, mungkin di situ Anda mengalirkan air, ya, sehingga terkumpul di dalam kolam tersebut atau telaga tersebut. Wa tasriyatul bahaim, ya, kemudian yang dimaksud dengan tasriyatul bahaim, mengumpulkan apa? Yang dimaksud pada binatang ternak. Habsul labani fi duru'iha hatta yajtami'. Jadi mengumpulkan air susu, ya, pada duru'iha, ya, pada tempatnya, pada posisinya sampai terkumpul, sampai mengumpul, ya. Wal manhiu anhu, dan ini dilarang. Idza qusida bihi tagrirul mushtari bi kathrati labaniha. Apabila niatnya untuk menipu pembeli sehingga ketika mau membeli susunya banyak. Nah, dengan tujuan ini maka dilarang, ya, menjual, ya, binatang ternak dengan sengaja mengumpulkan air susunya agar kelihatan susunya banyak. Nah, kemudian lanjut kepada makna al-ijmali. Makna secara umum, ya. Makna secara umum. Ya, qala al-mu'allif rahimahullahu taala fi hadainil haditsainil jalilaini yanha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an khamsati anwa'in minal bai' al-muharram lama fiha minal adraril 'aidati 'alal bai' awil mushtari aw ghairihima. Dua hadis ini, ya, dua hadis yang mulia ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang 5 macam jual beli yang diharamkan. Karena terkandung di dalamnya apa? Memadorotkan, membahayakan. Yang membahayakan tersebut kembali kepada, bisa jadi kepada si penjual atau si pembeli atau kepada kedua-duanya, ya, kemadorotan tersebut ataupun kerugian tersebut. Ada 5 perkara, ada 5 macam di antara jual beli yang diharamkan. Yang pertama, fanaha an talaqqil qadimina bi bai'i sil'ihim min ta'amin wa hayawanin, ya, fayaqsuduhum qabla an yasilu ila as-suqi wa yashtari minhum jalabahum. Nah, yang pertama adalah larangan orang-orang yang datang, ya, orang-orang yang kampung yang datang dihadang, ya, jual ataupun barang dagangan mereka dihadang, ya, dihadang. Nah, ini larangan yang pertama, talaqqi, orang-orang kampung yang membawa barang dagangan
untuk menjual barang mereka dari makanan ataupun dari hewan, ya, binatang ternak. Ya, fayaqsuduhum, maka orang-orang ini dihadang dengan tujuan ya membeli barang dagangannya sebelum mereka sampai ke pasar, ya. Fayashtari minhum jalabahum, dan di antara mereka yang menghadang ini membeli barang dagangan mereka, bawaan mereka. Falijahlihim bis-si', tentunya mereka ya blank, ya, maksudnya blank di sini tidak tahu harga. Ya, tidak tahu harga pasar berapa. Rubbama ghabbanahum fi bai'ihim. Terkadang ya mereka rugi pada penjualan mereka. Rugi kenapa? Karena ketidaktahuan harga, ya, yang ada di pasar, sehingga mereka dihadang terlebih dahulu. Wa haramahu min baqi rizqihim alladhi ta'ibu fihi wa tawawu li ajlihi al-mafazat. Tentu perbuatan mereka ini haram karena ya menahan rezeki mereka yang mereka sudah sekian lama ya mengumpulkan makanan, kemudian hewan-hewan ternak yang mereka pelihara sudah lelah gitu kan. Wa tawawu li ajlihi, dan mereka menghadangnya sehingga tidak ada keuntungan bagi orang-orang kampung tersebut. Wa tajassamu al-mukhatir, dan tentunya ya ini merupakan ya sebuah penipuan bagi mereka, ya, sebuah penghadangan bagi mereka. Fasara tu'mah barida liman lam yakad fihi, sehingga makanannya menjadi dingin, ya. Menjadi dingin kalau misalkan mereka bawa makanan menjadi dingin, tidak segar lagi. Yang hampir-hampir mungkin bisa merugikan orang-orang kampung ini. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kamanaha an yabi'a ahadun ala bai' ahadin. Larangan jual beli yang kedua adalah tidak boleh ya seseorang melangkahi penjualan sebagian yang lain. Ya, ala bai' ahad, salah seorang di antara kalian tidak boleh ya melangkahi penjualan, penawaran ya milik orang lain. Wa mithlu fi syira'i ala syira'ihi. Contoh di dalam pembelian di atas pembelian yang lain, tidak boleh ya kita membeli yang sudah orang lain beli, ya, kemudian kita tidak boleh menjual setelah kita menjual kepada orang lain. Wa dzalika bi ay yaqula fi khiyaril majlis aw syarti. Ya, di antaranya itu apa? Ya, dia katakan pada khiyar majlis, ya, pada khiyar majlis atau syarat. Ya, ketika dalam khiyar majlis yang masih ada pada tempat tersebut atau suatu syarat, misalkan a'tika ahsanu min hadisil au bi arkhas min hada. Ya, jadi contohnya itu seperti orang ketika masih dalam majelis, ya, ataupun misalkan kata-kata syarat. Misalnya dia mengatakan altika, aku akan berikan kepada Anda ya sebagus-bagusnya harga daripada ini, atau semurah-murahnya dari harga yang ini, ya, bi arkhas min hadha thaman in kana mushtariyan, bila mana ia ini adalah seorang pembeli, ya, au ashtariha minka bi aktsara min thamaniha. Bila mana misalkan dia seorang pembeli, kemudian dia mengatakan aku akan membelinya dari Anda dengan harga yang paling tinggi, In kana ba'ian, ya, jikalau misalkan dia seorang penjual, ya, kalau yang tadi seorang pembeli, ya, in kana mushtariyan, ia mengatakan altika, aku akan memberikan kepadamu ya sebagus-bagus barang ini atau semurah-murah dari barang ini, dari harga ini. Kemudian kalau si penjual mengatakan ashtariha minka bi aktsar min thamaniha, aku akan membelinya dari Anda, darimu dengan setinggi-tingginya penjualan atau setinggi-tingginya harga. Liyafsakh al-ba'i wa yaqidu ma'ahu, agar jual belinya gagal dan jadi akadnya kepada dia, ya, kepada dia, bukan kepada orang yang sudah dari awal melakukan penawaran, ya. Tidak ada orang yang melangkahi. Nah, kalau saya mungkin akan saya tawarkan harga itu lebih tinggi daripada si
pembeli tadi atau si penjual tadi. Wa kada ba'dal khiyarain naha an dzalik. Begitu pula setelah memilih dua pilihan, manaha an dzalik, maka itu dilarang. Lamma yusabbibuhu hadat tahrish minat tasyahun wal adawa wal baghdha. Yang mana ini semua model penjualan ini menyebabkan apa? Menyebabkan pertikaian, menyebabkan permusuhan, menyebabkan kemarahan, menyebabkan percekcokan. Walima fihi min qat'i rizqi sahibihi. Tentu ini memutus rezeki si pemilik barang tersebut, si pemilik atau si penjual tersebut. Nah, itu larangan yang kedua. Larangan yang ketiga, summanaha anin najashi. Kemudian larangan yang ketiga adalah larang tentang najash, yaitu menawarkan menaikkan barang dagangan dengan niat tidak mau membeli atau dengan niat tidak membelinya. Alladhi huwa ziyadatu fi sil'a li ghairi qasdi syira', yaitu menaikkan barang, menaikkan tawaran dengan niat tidak mau membelinya, dengan niat tidak membelinya. Wa innama linaf'il ba'i bi ziyadati thamani aw dararil mushtari bi igla'i sil'ati alaihi. Yaitu tujuannya agar memberikan keuntungan kepada si penjual dengan menaikkan harga atau memadaratkan bagi si pembeli karena tingginya harga, Wa naha anhu, dan tentunya jual beli seperti ini dilarang. Lima yatarattabu alaihi minal kadhib wa taghriri bil mushtarain. Karena mengakibatkan adanya kedustaan, adanya penipuan bagi dua orang yang bertransaksi. Warabu thamani sil an tariqil makri wal khidha, tentunya menaikkan harga barang ini karena caranya yang betul-betul dilarang oleh Nabi SAW, yaitu larangan tentang tipu daya atau makar, atau penipuan, dan lain sebagainya. Kemudian larangan yang keempat adalah wa kadzalika naha an yabi al-hadiru li badili sil'atihi. Kemudian larangan yang keempat adalah larangan orang-orang kota menjualkan barang milik orang-orang kampung. Li'annahu yakunu muhitan bi siriha, karena orang-orang kota ini menguasai harga pasaran. Fala yabqa minhu syai'an yantabi'u bihi al-mushtarun. Tentu tidak akan tersisa sedikit pun memberikan manfaat kepada orang-orang yang kepada orang-orang yang membawa barang dagangan tersebut, kepada si pembeli tersebut. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan Nabi SAW bersabda, da'un nas yarzuqullaha ba'dahu min ba'd. Biarkanlah oleh kalian orang-orang yang mau mencari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala satu sama lainnya. Biarkan mereka yang sudah capek-capek, biarkan mereka yang membawanya, biarkan mereka yang betul-betul mengetahuinya. Tidak boleh dihadang, tidak boleh dihadang oleh orang-orang kota menjualkan barangannya milik orang-orang kampung. Kenapa? Wa idza ba'a sahibuha hasala fiha syai'un min as-sa'ati 'ala al-mushtarain. Apabila orang-orang kampung menjual miliknya, tentunya dia akan mendapatkan sesuatu dari keluasan, keluasan barangnya, keluasan rezekinya kepada orang-orang yang bertransaksi. Fannahyu an bai'il hadir bil bad khasyata tadyiq 'ala al-muqimin. Tentu larangan tentang menjualkan orang-orang kota, menjualkan barang dagangannya milik orang kampung, ditakutkan ada kekhawatiran, ada rasa kesempitan, kesempitan itu menyempitkan bagi orang-orang yang tinggal di situ. Jadi tidak leluasa dalam menjual barang dagangannya. Nah, kemudian yang kelima, larangan jual beli pada dua hadis ini, yaitu nahyu an bai'it taghrir wa tadlis wa huwa tarkul labani fi duru'i bahimatil an'am. Larangan tentang jual beli karena tipuan, karena spekulasi, atau mungkin karena akibat yang diperbuat oleh si pemilik binatang ternak, yaitu tarkul labani fi duru'i bahimatil an'am. Jadi membiarkan
susu pada ya daerah ataupun pada tempat-tempat ya persusuan binatang ternak. Liyajtami'a 'inda bai'iha, ya agar apa? Agar si susu tersebut terkumpul ya banyak ketika dijual nanti. Fayadunnu mushtari anna hada 'adatun laha fayashtariha ja'idan fi thamaniha. Sehingga ya si pembeli ini mengira bahwa ini memang seperti itu ya kebiasaannya, ataupun memang buktinya seperti itu binatang tersebut, sehingga dia beli dan menambahkan barangnya ataupun menambahkan harganya karena keadaan dan kondisi yang mungkin sama sekali itu malah tastahiquhu, yang mana ia ya bukan haknya ya, bukan haknya untuk ditambahkan untuk ditambahkan nilainya atau untuk ditambahkan harganya ya. Fayakunu qad gharral mushtari wa dhulmihi. Tentu ya ini adalah sebuah penipuan ya, sebuah penipuan bagi mustari, bagi si pembeli, dan ia mendapatkan kezaliman. Faja'ala syari'u lahu muddata yatadaraku biha walamatihi wa hiya al-khiyalu thalathata ayyam lahu ayyumsikaha. Nah, di sini ya, Allah Subhanahu wa taala atau Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan ya sebuah syariat bahwasanya sebagai si pembeli ini ya memiliki masa untuk menggagalkan ataupun untuk mengembalikan barangnya karena kezaliman si penjual tadi, yaitu berapa lama? 3 hari. Ya, 3 hari dia memegang barang tersebut ya. Memegang barang tersebut. Walahu ayyaruddaha 'alal bai, dan dia boleh mengembalikan barangnya kepada si penjual ba'da ayya'lama anna musarrah. Setelah dia tahu bahwasanya ternyata ya hewan ternak ini kenapa bisa besar, karena ternyata disengaja ya susunya tidak diperah. Susunya tidak diperas ya, susunya tidak diperah. Fa in kana qad huliba al-labanu raddaha. Nah, jikalau misalkan dia telah memeras susunya, raddaha, maka boleh dia mengembalikannya. Wa radda ma sa tamar badalan minhu, dan tentunya yang mengembalikan ini ya memberikan segantang dari kurma ataupun 1 sa' dari kurma sebagai pengganti dari susu yang sudah diperas tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya mayukhadhu minal hadis, apa yang bisa kita ambil dari hadis tersebut? Ya, di sini ada beberapa faidah yang memang lumayan banyak ya. Ada berapa ya? Ada 14 ya. Ada 14 yang bisa kita ambil dari faidah hadis ini. Ya. Yang pertama, an-nahyu an talaqqil qadimina li bai'i sil'atihim wasyira' minhum qabla ay yasilu ila suq. Fan-nahyu yufidu at-tahrim wa sayati qariban anna al-bai' sahih aw batil. Larangan tentang orang-orang yang menghadang orang-orang kampung membawa barang dagangan untuk dijual ya ke pasar. Jadi larangan tentang yang menghadang ya, tentang menghalangi orang-orang kampung untuk menjual barang dagangannya langsung ke pasar. Ya, sebelum mereka sampai ke pasar, mereka dihadang terlebih dahulu dan menawarkan dan ditawarkan barangnya. Fanahyu, dan ditawari barangnya. Fanahyu yufidut tahrim, tentu di sini larangan ini memiliki makna haram. Wasayati qoriban, insyaallah akan dekat pembahasan ini apakah jual beli ini sah ataukah batil. Nah, kemudian yang kedua, al-hikmatu fin nahyi li alla yakhda'u. Ya, hikmahnya dalam larangan ini agar supaya mereka tidak tertipu. Fayashtari minhum sil'ahum bi aqalli min qimatiha bi katsir. Ya, tentu si pembeli ini ya membeli dari barang mereka ya semurah-murah dari harga yang ya mungkin ternyata banyak ataupun mahal ya, seperti itu. Karena mereka tidak tertipu ya, supaya tidak tertipu. Kemudian yang ketiga, tahrimul bai' ala bai'il muslim wa huwa ay yaqulu liman ishtara sil'ata bi asyrah indi mithlaha bi tis'ah. Bai'ul musallam ya, mungkin ini ya, bai'ul musallam. Dilarangan jual beli, larangan haram ya. Haram hukumnya jual beli ya, jual beli bai'ul muslim, bukan musallam, muslim ya.
bai'un ala bai'il muslim. Jadi tidak boleh melangkahi penjualan muslim lainnya dengan mengatakan bagi si pembeli ya bahwa kalau barang itu saya beli, saya jual, saya beli 10 ribu. Oh, kalau di saya mah bisa 9. Nah, itu tidak boleh seperti itu ya, bisa menggagalkan penjualan di atas penjualan muslim lainnya. Nah, kemudian wa mithluhu asy-syira'u ala syira'ihi, atau membeli di atas pembelian yang lain. Kan yaqula liman ba'asil atau bitis'ah indi fiha asyrah. Seolah-olah dia mengatakan, ya saya jual barangnya ya 9.000. Ya, kalau bisa saya punya tuh barangnya 10 ya. Nah, ini tujuannya apa? Liyafsahu al-aqdu ma'al awwal wa yaqidu ma'ahu, agar transaksi ya si pembeli atau si penjual yang pertama ini gagal dan jadinya kepada dia gitu ya. Jadinya kepada dia ya. Misalkan kalau ada orang yang dia menjual baju, saya menjual baju, ya dia sedang transaksi, dua orang tersebut, datanglah satu orang ya. Dia sudah mengatakan ini saya jual nih barang. Saya jual beli barang ini 9.000. Wah, kalau di saya mah enggak segitu, bisa lebih murah gitu ya. Atau sebaliknya ya. Seperti itu. Nah, maka jual beli seperti ini adalah dilarang oleh Nabi SAW. Kemudian wa mahlut tahrim fi zaman khiyaril majlis atau khiyari syart wa kadzalika ba'dal khiyarain. Dan juga di sini tidak ada waktu masa ya untuk memilih pilihan ketika masih dalam tempat transaksinya, ataupun ada syarat ya ketika kita membeli, ketika kita bertransaksi ya. Jadi dua pilihan ini, khiyar majlis atau khiyar syarat. Kenapa? Karena itu bisa menjadikan madarat ya. Nah, li'anna fi daran aydan min ta'sifil aqid. Jadi bisa jadi ini menjadi madarat bagi siapa? Bagi si penjual dan si pembeli, aqid ya. Orang yang bertransaksi. Mimma yahmilu ala muhawalatil fashi. Sehingga di situ ada ada dorongan ya untuk menggagalkan jual beli. Bintihali ba'dil a'dzar. Ya, karena ada sebagian ya halangan lah. Ada sebagian halangan au idtighanihi 'alal bai' bil mushtari minhu, atau mungkin ada tekanan bagi si penjual atau si pembeli. Wa ghairu dzalika minal mafasid, dan di antara faktor-faktor lainnya yang bisa merusak transaksi tersebut. Ya, wa mithlul muslim fi dzalika wa mithlu al-musallam fi dzalik az-zimmi wa mithlu al-muslim fi dzalika az-zimmi wa inna ma kharaja makhrajul ghalib. Nah, contohnya itu juga al-muslim ya, ini tentunya kepada orang muslim ya, tentang jual beli tersebut, ataupun az-zimmi ya, orang-orang kafir zimmi juga bisa, orang-orang kafir yang ada pada jaminan keamanan orang-orang muslim. Wa inna ma kharaja makhrajul ghalib. Namun di sini itu keluar dari pembahasan ya, keluar dari pembahasan. Waqad qala Ibnu Abdul Bar, kemudian Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan ajmal fuqaha ala annahu la yajuzu dukhulul muslim ala dhimmi fi sawmihi ila al-auza'i wahdah. Nah, kemudian para ulama di antara ahli fikih, para ulama fikih menyepakati bahwasanya tidak boleh seorang muslim masuk ke wilayahnya orang-orang kafir dhimmi ya fi sumihi, pada jual beli mereka, ila al-auza'i wahdah, kecuali Imam Al-Auza'i sendiri yang boleh ya orang muslim ya menawarkan barang dagangannya di atas tawaran orang-orang kafir dhimmi. Nah, kemudian yang keempat, mislu al-bai' fi tahrim khutbatun nikah ala khatibi qablahu. Di antara transaksi ya jual beli yang diharamkan, salah satunya adalah tentang khitbah ya, pinangan nikah ya. Tidak boleh kita meminang di atas pinangan saudara kita yang lain. Wa kadzalikal wadhaif wal a'mal. Begitu pula tentang pekerjaan ya, tentang pekerjaan atau tugas. Tidak boleh kita melangkahi tugas yang sudah diserahkan kepada
sesama muslim lainnya. Kal muqawalat, seperti perusahaan-perusahaan ya. Seperti perusahaan-perusahaan atau perdagangan-perdagangan. Wal ijarah, seperti ya sewaan-sewaan. Wa ghairu dzalika minal uqud, dan selainnya dari macam-macam transaksi. Li'anal ma'nal mawjud fil bai', karena di situ juga ada ya tersirat padanya jual beli transaksi, yaitu itsarah, ada pengaruh ya pada jual beli tersebut, ada pengaruh, yaitu itsaratul adawa, bisa menimbulkan permusuhan dan kemarahan, mawjud fil kul, dan ini ada di dalam keseluruhannya. Kemudian yang kelima, an-nahyu an bai'il hadiril ibadi wasifatuhu. Ya, wasifatuhu seperti apa? Juga sama larangan tentang ya jual beli orang-orang kota menjualkan barang dagangannya milik orang kampung. Wasifatuhu, ya gambarannya ayyuqaddima man yuridu bai' sil'ati min ghairi ahlil balad. Ya, jadi ada orang yang datang ya mau membeli barang dagangannya di selain dari orang-orang kampung ya. Fayatawalla bai'uha lahu ahad al-muqimin fil balad. Lalu ada salah seorang dari kampung tersebut atau dari orang kota tersebut yang menguasai barang jual dagangannya ya di negeri tersebut. Ya, itu gambaran hadir ibad itu seperti itu. Jadi maksudnya adalah kesimpulannya orang-orang kota ya yang menguasai pasar, yang menguasai daerah itu menjualkan barang dagangan milik orang kampung, sehingga di situ ada unsur ya istilahnya mungkin orang kampung ini kan nggak tahu apa-apa, nggak tahu lokasi, nggak tahu situasi gitu ya, sehingga tidak tahu harga di situ ya, apakah turun ataukah naik. Yang penting mungkin dia udahlah ya dapat sewajarnya. Nah, maka orang-orang kota ini pintar ya agar orang-orang kampung ini memberikan barang dagangnya kepadanya. Nah, maka di sini jelas tahrim ya, mukhassas li hadis ad-dinun nasihah. Tentu ini haram ya, karena juga ditaksis oleh hadis ad-dinun nasihah. Ya, ad-din an-nasihah, bahwasanya agama ini penuh dengan nasihat. Ya. Kemudian yang keenam, wal hikmatu fin nahyi, apa hikmah di dalam larangan jual beli tersebut? Igla usilati alal muqimin. Tentu ini akan menawarkan dengan tawaran yang paling naik, yang paling tinggi. Ya, tawarannya akan naik ya kepada orang-orang yang mungkin tinggal di situ ya, orang-orang yang di situ. Dengan sebab orang ini ya idza ba'aha alaihim ahadun minhum, apabila ia jual ya salah satu di antara barang dagangan mereka, bi khilafin ma idza kanat ma'al qadim. Ya, berbeda ketika apabila orang-orang yang datang, orang-orang kampung yang langsung membawanya. Fal jahli abisnya, tentu orang-orang kampung ini ya tidak tahu harganya. La yastaqsi jami'u qimatiha, mungkin tidak akan terukur ya, tidak akan bisa diukur, tidak akan bisa dihitung ya semua jumlahnya, semua nilainya. Fayasulu bidzalika sa'atun al mushtarin, maka dia akan mendapatkan ya keleluasaan ya kepada siapa? Kepada si pembeli ya. Orang kampung langsung datang ke pasar akan membeli akan leluasa ketika dia beli, tidak ada kenaikan harga dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh ya, qayyada ba'dul ulama at-tahrim bi syurutin. Sebagian para ulama ada yang mengikat ya, ada yang mentakyid keharaman pada syarat. Ahamuha ayyuqaddimal badi li bai'i sil'atihi. Yang pertama, bahwa orang-orang yang ya orang-orang kota yang yang menjualkan barang dagangan orang-orang kampung untuk menjualkan barang dagangannya, wa ayyakuna jahilan bisiril balad. Syaratnya adalah benar-benar ya orang-orang kampung tersebut tidak tahu harga pasaran. Wa ayyakuna bin nasi hajatun ilaiha, dan yang kedua syaratnya adalah betul-betul ya masyarakat ataupun orang-orang ini betul-betul butuh kepada barang yang dibawa oleh orang kampung tersebut. Nah, itu ya, jadi haram haramnya di situ ada syaratnya. Ketika barang tersebut memang dibutuhkan ya oleh masyarakat, ataupun yang kedua, syarat yang kedua adalah memang betul-betul ketidaktahuan harga. Jadi
kesamaran harga, ya, ketidaktahuan harga. Kemudian yang kedelapan, an-nahyu an tasriyatil labani fi dhuru'il bahimatil an'ami indal bai'. Larangan tasriyah, larangan mengumpulkan susu, air susu fi dhuru'i bahimatil an'am, di tempat persusuan, ya, binatang ternak tersebut ketika mau dijual. Kemudian yang kesembilan, tahrimu dzalika lima fi minat tadlis wa taghlil bil mushtari. Ya, dari haramnya barang jual beli tersebut karena di situ ada ada unsur penipuan, ada unsur spekulasi, dan ini semua adalah merupakan kedustaan. Wa aklu amwalin nasi bil batil, dan memakan harta manusia dengan cara batil. Wa in kana qad sarraha li hajatihi, walaupun ya mengumpulkan air susunya untuk keperluan. Aw li ghairi qasdil bai', atau mungkin tujuannya bukan untuk dijual. Fadzalika jaiz. Maka kalau misalkan tujuannya bukan untuk dijual, maka hukumnya sah ataupun boleh. Ala alla yadurru bil hayawan. Namun dengan syarat tidak boleh sampai memadaratkan hewan juga. Ya wa illa fa haram. Maka kalau tidak, berarti hukumnya adalah haram. Kemudian yang ke-10, annal bai'a sahih liqaulihi. Nah, jual belinya sah, ya, jual beli seperti itu. Ya, jual belinya insyaallah sah, ya, bila mana memang si pembelinya ya kelihatannya besar nih badannya ataupun ternaknya. In radiyah amsakah, jika memang dia ridho, ya boleh dia bawa barang tersebut jadi belinya. Walakin lahu khiyar bainal imsak warad. Namun di situ ada pilihan, ada masa pilihan antara dia beli dan antara dia kembalikan. Tidak alima bit tasriyah, ternyata dia tahu ini adalah tasriyah, sawaun alamahu ya qabla halbi, bahwa dia tahu sebelum diperas susunya, ambil halb, atau mungkin sesudah diperas susunya. Nah, kemudian yang ke-11, anna khiyarahu yamtad salasata ayyam, bahwasanya masa ya tempo ya pilihan ketika beli binatang ternak yang dibiarkan air susunya enggak diperas, maka itu waktunya sampai 3 hari. Mundu ilmi tasriyah, semenjak dia tahu itu ada tasriyah di dalam binatang tersebut. Kemudian yang ke-12, yufidu hadal hadis anna kulla bai'in yaqau fi tadlis bahwa muharram. Ya, memberikan faedah dari hadis ini bahwa setiap jual beli yang terjatuh padanya ada unsur penipuan, maka itu tentunya diharamkan. Wa annal mudallas alaihi bil khiyar, maka orang yang tertipu ini ada masa pilihan, ada masa memilih, ya. Kemudian yang ke-13, idza alimat tasriyah wa radduha ba'da halbiha arada ma sa'a min tamrin badalan minal laban. Apabila si pembeli ini tahu ini ternyata tasriyah, maka ya dia kembalikan barang tersebut setelah dia memeras susunya, air susunya, maka dia mengembalikan si binatang tersebut dengan digantikan air susunya dengan 1 gantang kurma atau 1 sa' dari kurma. Sawa'un kanatil musarrah minal ghanami awil ibili awil bakari qallal labanu aw kathur. Baik itu yang ditasrihnya itu berupa binatang dari kambing, unta atau sapi, baik itu sedikit susunya ataupun banyak, maka tetap dia harus menggantikan ya 1 air susu tersebut dengan segantang kurma atau 1 sa' dari kurma. Wa taqdiruhu minasyari'i bimiqdari minat tamri la yazidu wa la yanqus. Ru'ya fihi qat'ul khisami wan niza'i law taraka taqdiru dzalika ilaihima biddi'a'i ziyadatil labani aw naqsi aw ikhtilati bil labanil hadisi fid dhar'i. Nah, di sini muallif mengatakan bahwa ukuran takaran dari ya pembuat syariat itu adalah menakarnya dengan kurma, dari kurma. Tidak nambah, tidak lebih, dan tidak kurang. Ya, ru'ya fihi, yang diperhatikan ya agar bisa betul-betul saling memperhatikan, saling menjaga perasaan antara si penjual, pemilik barang ataupun si pembeli, ya, supaya tidak ada munculnya pertikaian dan pertengkaran. Kalau seandainya meninggalkan takaran dari keduanya, mungkin dia akan menuntut ya ziyadatul laban aw naqsi, mungkin akan menuntut dengan banyaknya laban, banyaknya air susu ataupun sedikitnya air susu. Au ikhtilatu, atau mungkin bercampur ya air susu yang lama dengan yang baru. Ya, seperti itu.
agar tidak ada seperti itu ya. Nanti dia mengaku seperti ini, mengaku seperti itu. Maka dengan diganti dengan satu gantang kurma, maka dengan tersebut akan menghilangkan pertikaian. Fatakdiru dalika bitamri afdal, maka menakar ya sebagai ganti dengan kurma itu lebih utama. Lianna kila minat tamri wal halib futun dalika zaman. Karena ya kedua-duanya ada kurma dan ada air susu. Ya memang karena itu barang makanan saat itu. Walian nakuliyah imam kial, dan takaran pada saat itu ya takaran ukurannya itu dari kurma ya. Wa hada tamru muqabilul laban, dan tamar ini ya diganti dengan air susu atau air susu diganti dengan tamar. Alladhi ishtarait wa huwa fi dhir'iha, yang Anda beli dari air susu tersebut. Amal hadis ba'd, adapun yang baru-baru ini ya setelahnya, fala yaradu anhu syai'an, maka tidak bisa mengembalikan atau menukar darinya sesuatu, li'anna al-kharaj bil iman, tentunya karena ya ketentuan itu ya sebagai jaminan, ketentuan dengan kurma itu sebagai jaminan. Kemudian yang terakhir an-nahyu anin najshi. Nah, kemudian larangan dari najshi, yaitu menawarkan tawaran ya, menaikkan tawaran suatu barang dagangan tanpa niat untuk membelinya, yaitu apa? Ziyadatu man la yuridu syira'a sil'ah fi thamaniha, yaitu menaikkan harga yang mana dia tidak membelinya, tidak ada niat untuk membeli barang tersebut. Ya, wadali kalinab il-ba'i awil idhrari bil mushtari. Tujuannya adalah untuk memberikan untung bagi si penjual atau tujuannya adalah memadaratkan bagi si pembeli. Wa rubbama qasdul idrar bikulliyihima. Bisa jadi mungkin tujuannya bisa jadi kedua-duanya madaratnya ya bagi si penjual atau si pembeli. Wa muharram, dan ini tentunya jenis jual beli yang diharamkan. Kenapa? Li'anna nahya yaqtadi tahrim. Karena kita tahu sebagai sebuah kaidah bahwasanya larangan itu memberikan konsekuensi hukumnya haram. Wa idza kana qad tawata'a ma'al ba'i 'ala najshi fa huma syarikani fil ismi. Bila mana ya dua-duanya berserikat bersamaan, berurutan, mengikuti antara si penjual ya kepada jenis najshi ini, maka dua orang yang berserikat ini berdosa. Wa huwa muthbit lil khiyari fil bai', dan tentunya jual beli seperti ini ditetapkan ada khiyar dalam jual beli. Nah, itu diantaranya para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, dari penjelasan dua hadis yang ada pada hadis nomor 252 dan 253 tentang jual beli yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, terdiri dari 5 macam yang tadi yang sudah disampaikan, dan ada 14 faedah yang bisa kita pahami. Adapun ikhtilaful ulama insyaallah ya kita lewat saja ikhtilafnya, dan kita langsung pada hadis yang selanjutnya ya, yang sebetulnya ini adalah pertemuan yang keempat ya ikhwah ya, 254. Namun Ustaz baca aja ya, hanya baca dan menerjemahkan insyaallah untuk penjelasannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di mahad ini ya, insyaallah untuk penjelasannya. Hadis 254. Baik, kita baca langsung saja. Al haditsur rabi wal khamsuna ba'da al mi'atain. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il habalil habalah wa kana bai'an yatabaya'uhu ahlul jahiliyyati. Kana ar-rajulu yabta'ul jazura ila an tuntaja an-naqatu thumma tuntaja allati fi batniha. Qila innahu kana yabi'u syarifa wa hiya kal al-kabirah al-musinnah binitajil janin alladhi fi batni naqatihi. Artinya hadis yang ke-254 dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang tentang jual beli ya anak yang masih ada dalam kandungan. Menjual beli anak ya, menjual beli anak ternak yang masih dalam kandungan. Wa kana bai'an, dan jual beli ini ya adalah jual beli yang dilakukan oleh yatabaya'u alul jahiliyah, oleh orang-orang jahiliyah saat itu. Di mana katanya kana rajulu, ada seseorang yang yabta'ul jazur ya, menjual ya unta, ya menjual anak unta, menjual unta ila antun tajannaqah. Jadi menjual unta ini sampai melahirkan anaknya, sampai melahirkan anak unta. Summa tuntajalati fi batniha, kemudian yang anak unta yang masih dalam kandungan ini sampai melahirkan lagi gitu ya. Sampai melahirkan lagi. Nah, seperti itu.
Qila dikatakan Al-Bukhari wa Muslim, tentunya riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qila dikatakan pula innahu kana yabi'u syarifa, bahwasanya jual beli ini adalah jual beli asyarif. Apa makna syarif? Syarif itu al-kabirah al-musinnah. Jadi unta yang sudah besar ya, sudah berumur, ya sudah lewat masa usianya 5 tahun. Binitajul janid, sehingga melahirkan anaknya, melahirkan anak-anaknya. Alla di batni naqatihi, dan anak yang masih dalam perut induknya, ya perut induknya itu melahirkan lagi nanti. Nah, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan apa? Jual beli hablul habalah. Hablul habalah. Insyaallah untuk pembahasannya kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Jazakumullah ala husni istimaikum. Terima kasih ya. Syukran atas perhatian antum semua. Mudah-mudahan ya apa yang disampaikan Allah memberikan kemudahan dalam memahaminya. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pertemuan kita kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.